Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenya Agustianingsih dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan menjelaskan mengenai Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan secara astronomis pulau yang disebut sebagai Borneo ini terletak di posisi 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan juga di antara 108 bujur barat sampai 119 bujur timur. Luas Pulau Kalimantan adalah 743,330 km persegi. Batas laut sebelah barat Selat Karimata, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa. Sedangkan batas darat sebelah barat Bangka Belitung, sebelah timur Pulau Sulawesi, sebelah selatan Pulau Jawa, dan sebelah utara yaitu negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Lalu selanjutnya, kondisi iklim Pulau Kalimantan. Kalimantan terletak di Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 350 Celcius di daratan rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan, juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Di daratan rendah, di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Selanjutnya, kondisi hidrologis dan jenis tanah. Karakteristik tanah di Pulau Kalimantan adalah berkisar dari ultisol masam di bagian selatan daratan aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Lalu selanjutnya yaitu kondisi hidrologis. Kondisi hidrologis di Pulau Kalimantan meliputi perairan umum dan perairan laut. Persediaan air tanah di Kalimantan cukup tinggi dengan turunnya hujan sepanjang tahun dan keadaan dalam yang berupa hutan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki lahan gambut yang sangat luas. Kondisi hidrologis Kalimantan umumnya sangat dipengaruhi oleh lahan gambut karena hutan rawa gambut dalam kondisi murni air tawar memiliki karakteristik kimiawi yang khas. Artinya, asam dan unsur hara yang sangat rendah karena tidak ada nutrisi atau komponen penyangga yang dapat mengalir masuk keluar area gambut tersebut. Tanah gambut dalam kondisi yang tak terganggu itu mengandung 80-90% air. Karena kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah besar itu, hutan rawa gambut berperan penting dalam mengurangi banjir dan menjamin pasokan air yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu kondisi geologis Kalimantan. Kalimantan adalah pulau besar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia dengan 73%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Struktur geologi yang dapat di Kalimantan Selatan adalah antiklin, sinklin, sesar naik, sesar mendatar, sesar turun. Sumbu lipatan umumnya berada di timur laut, barat daya dan umumnya sejajar dengan arah sesar normal. Kegiatan tektonik daerah ini diduga telah berlangsung sejak zaman Jura, yang menyebabkan bercampurnya batuan ultrafik dan batuan malihan. Pada awal Eosen terdapat formasi tanjung dalam lingkungan Paralas. Pada saat bersamaan kompleks meletus telah ada. Namun hanya beberapa daerah yang sedikit lebih tinggi di bagian cekungan dan diendapkan berupa lapisan sedimen yang lebih tipis dari daerah sekitarnya. Pada kala Oligosen
terjadi genangan laut yang membentuk formasi barai. Kemudian pada skala Miosen, terjadi susutan laut yang membentuk formasi warukin. Struktur geologi regional dan sebaran batuan pada daerah Banjarmasin dapat dilihat pada peta geologi regional lembar Banjarmasin. Selanjutnya, fisiografis. Van Bamelen menyatakan bahwa Pulau Kalimantan dibagi menjadi beberapa zona fisiografis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, blok Schevener yang dianggap sebagai bagian dari daratan Sunda. Yang kedua, blok Paternoster meliputi peralatan Panestoser sekarang yang terletak di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian di daratan Kalimantan yang dikenal sebagai subcekungan pasir. Yang ketiga, Meretus Graben terletak di antara blok Schevener dan Paternoster. Daerah ini sebagai bagian dari cekungan Kutai. Selanjutnya, tinggian Cushing merupakan sumber untuk mengendapan ke arah barat, laut, dan tenggara cekungan Kalimantan selama Neogen. Yang selanjutnya yaitu morfologi Kalimantan terbagi menjadi pegunungan, daratan, dan rawa. Morfologi pegunungan di Kalimantan berpusat di tengah pulau. Salah satu pegunungan Muller terbentang daratan rendah Kapuas yang semakin meluas ke arah pantai. Yang kedua, morfologi daratan yang terdiri dari batuan, tanah, dan air. Yang selanjutnya, rawa. Kawasan lahan rawa di Kalimantan umumnya dipengaruhi oleh sungai-sungai, baik sungai ukuran besar dan panjang maupun sungai ukuran kecil. Kalimantan Timur umumnya dipengaruhi oleh Sungai Mahakam yang bermuara langsung ke laut dan jangkauan sungai ini sangat luas. Dan untuk wilayah lainnya dihubungkan oleh sungai-sungai kecil maupun anak sungai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.